kita berdoa. Tuhan, kami rindu lagi supaya Engkau lagi yang memberkati kami. Kami memohon Tuhan supaya Engkau menolong kami sehingga benar-benar perkataanmu itu punya tempat dalam hati kami, sehingga perkataanmu itu akan benar-benar melahirkan motivasi untuk mentaati Engkau Tuhan yang sangat mengasihi kami. Engkaulah yang kami butuhkan dalam hidup ini Tuhan, dalam segala hal, bukan hanya untuk kekekalan, tetapi bagaimana kami di bumi untuk boleh benar, hanya Engkau yang bisa mengajari kami dan yang bisa menolong kami benar. Terima kasih Tuhan, kami serahkan diri kami semua kepada Engkau, bahkan hamba-Mu, kiranya Tuhan juga yang akan menolong dia, supaya apa yang Engkau mau untuk dia katakan, demikianlah dia akan berkata-kata. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk. Ya, kita akan belajar pagi hari ini dari Yohanes 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya kepada kita. Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan 14. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 2 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Iya, tentu kita punya pengalaman ya. Mungkin ada orang yang mengecewakan kita sekali, 2 kali, 3 kali. Tapi kita kadang ada nggak menetapkan batas? Kawan ini hanya sekian kali cukup untuk mengecewakan aku. Setelah itu, sudahlah. Kuabaikan saja dia. Pernah nggak punya pengalaman begitu? Atau berkali-kali pun orang mengecewakan, tetap ada perhatian. Tetap ada artinya dari diri untuk lebih dahulu menjumpai dia. Bagaimana? Iya ya, saya tidak tahu, mungkin Bapak Ibu bisa menjawab pribadi lepas pribadi dalam hati ya. Nah, di sini tadi di akhir dari
14 ini dikatakan, inilah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Terlepas dia menyatakan diri kepada Maria Magdalena. Nah, di ayat pertama ini dikatakan Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-murid. Tuhan menyatakan diri, itu inisiatifnya dia. Itu dari pihak Tuhan. Kalau bukan Tuhan menyatakan diri, tidak ada seorang pun bisa mengenal Tuhan. Kalau lewat kesaksian tadi kita bisa lihat ya, berlapis-lapisnya tembok yang ada dalam hidup kakak ini tadi, kalau bukan intervensi Tuhan, nggak akan ada. Tetapi bagaimana Tuhan dengan caranya bekerja dalam kegelapan dosa dan dalam tembok yang sudah berlapis-lapis itu, Tuhan bekerja memakai orang-orang percaya untuk menyatakan diri bagi dia. Dan setelah itu pun kita melihat ya, memang gak ada daya dari dirinya pribadi untuk bisa mengerti firman Tuhan kalau bukan Tuhan itu sendiri yang menyatakannya. Nah, di sini pun kita melihat kemudian berarti apa? Setelah pun yang 2 kali Tuhan menyatakan diri kepada murid-murid, kali ketiga ini pun Tuhan lagi yang menyatakan diri. Penyataan diri Allah itu lebih mahal daripada apapun. Pengenalan akan Allah itu lebih berharga dari apapun. Dari apa yang menjadi pencapaian-pencapaian, dari apa yang orang-orang boleh harapkan di bumi ini. Itu jauh lebih mahal. Mengapa? Karena pengenalan akan Allah ini nilainya dampak kekal. Tapi apapun pencapaian di bumi ini, itu hanya di bumi ini. Pernah gak kita pikirkan ya, aku ini apa sih ku kejar? Orang muda, pernah gak mikir, aku ini dengan usiaku seperti saat ini, apa sih yang mau ku kejar? Apa sebenarnya tujuanku? Orang tua dengan rumah nikah yang ada. Nenek-nenek ya, udah ubanan gitu ya. Pernah gak mikir, apa sih sebenarnya tujuanku? Dengan tahun-tahun umurku ini, apa sebenarnya mau ku kejar? Apa mau ku capai? Orang muda berkata, aku pengen cewek cantik. Aku pengen menikah dengan kriteria perempuan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Dengan itu yang kamu akan dapatkan, kamu mau apa? Beranak? Menyekolahkan, setelah itu mau apa? Mati? Itukah cuman? Orang tua mau apa? Dengan pencapaian-pencapaian di dalam rumah tangga, anak seperti ini diperlakukan, ini yang akan kulakukan, dengan ruko-ruko seperti ini yang akan kuwariskan. Setelah itu apa? Mati? Hanya sekedar itukah nilai hidup? Hanya untuk seperti itukah pencapaian dalam hidup? Apakah pernah kita berpikir sedemikian? Makanya Salomo berkata, dengan hikmat yang ada pada dia, dia berpikir dalam usaha-usaha yang dia sedang capai dan dia sedang kejar. Dia berpikir, ini untuk siapa? Untuk apa semua pengejaranku ini? Kalau akhirnya ini jatuh kepada anak-anakku yang tahu menghormati aku. Kalau pada akhirnya jatuh kepada keturunanku yang tidak mengerti nilai perjuanganku, apa ini semua? Untuk apa ini semua? Sampai kepada satu kesimpulan, Salomo berkata, hanya satu rupanya yang perlu, takut akan Tuhan, hanya untuk itulah manusia dicipta. Bapak, ibu, saudara, saudari, apa yang kamu mau capai? Apa yang kamu mau kejar? Apa tujuan hidupmu? Maka di sini tadi kita melihat Petrus sebenarnya bertindak tanpa mengerti apa yang mau dia capai. Petrus sebenarnya bertindak tanpa mengerti apa sebenarnya dia mau tuju. Maka di sini tadi kita melihat, aku mau tangkap ikan. Karena memang itulah rutinitasnya dahulu sebelum bertemu dengan Yesus. Teman-temannya juga bilang, ya udah deh, kami juga nggak ngerti apa-apa. Artinya ketika mereka fase Yesus sudah bangkit, walaupun Tuhan Yesus sudah menyatakan diri 2 kali kepada mereka, itu tidak cukup membuat mereka mengerti apa tujuan itu semua. Apa tujuan Tuhan atas hidup mereka? Belum paham.
Sehingga Pak, aku mau melaut lagi, tangkap ikan. Iya, aku juga ikut kau lah. 7 murid juga sama. Dengan Petrus nangkap ikan tanpa mengerti mau apa. Ya ini rutinitas dulu ya, kerjakan lagi lah begitu. Iya. Akhirnya apa? Di dalam keadaan inilah Tuhan tadi bekerja. Di dalam ketidakpahaman dan di dalam mungkin kebodohan ya. Tuhan menyatakan diri. Maka di sini tadi kita melihat bagaimana murid-murid mengalami kegagalan. Mereka berjuang dengan keras mempertaruhkan nyawa di tengah ombak. Jangan-jangan mungkin begini juga banyak kita. Dengan segala permasalahan tekanan hidup kita berjuang tanpa mengerti apa yang menjadi tujuan. Di sini murid-murid begitu. Di tengah ombak yang ada mereka berjuang. Tapi nol. Nihil. Nggak dapat apa-apa. Kosong. Maka ketika mereka pulang dari tidak mendapatkan apa-apa, disinilah Tuhan berbicara. Anak-anak, ada lauk pauk samamu? Nggak ada Tuhan. Bukan Tuhan nggak tahu, nggak ada isi perahunya. Hanya Tuhan mau supaya mereka datang dalam kejujuran. Tuhan tahu isi kantongnya. Hanya Tuhan mau mereka berkata benar. Ketika Tuhan katakan ada lauk pauk padamu, nggak ada Tuhan. Tuhan kembali mengingatkan memori yang pernah mereka bersama. Tuhan katakan, tebarkan jalamu ke sebelah kanan, maka engkau akan mendapatkan ikan. Maka engkau akan memperoleh. Mereka taat. Mereka lakukan tanpa bantahan. Walaupun waktu itu mereka belum kenal, nggak tahu, walaupun hanya jarak 200 hasta, tapi mereka nggak bisa kenal bahwa Yesus yang di seberang, bahwa Yesus yang memberi perintah, hanya mereka taat. Dan ketika mereka mentaati apa yang Tuhan katakan, apa yang terjadi? Mereka menangkap ikan besar-besar 153 ekor. Jala mereka tidak koyak. Karena itu, karena mereka mentaati Tuhan, maka ada hasil. Disitulah Yohanes peka. Yohanes sering kali berkata, mengidentifikasikan dirinya murid yang dikasihi Tuhan. Bukan berarti Tuhan membedakan semua murid dan lebih pilih kasih kepada Yohanes, bukan. Tetapi memang Yohanes merasakan Tuhan mengasihi dia. Maka seringkali dia untuk namanya dia katakan murid yang dikasihi Tuhan. Tuhan tidak membeda-bedakan kita. Hanya kita aja yang merasa berbeda tindakan Tuhan bagi kita. Itu karena sikap hidup kita yang berbeda. Bukan sikap Tuhan yang membedakan. Maka di sini tadi Yohanes katakan, itu Tuhan. Maka sontak ya, Petrus memang selalu ya reaksi cepat. Langsung pakai baju, berenang. Ya memang dia geraknya begitu, cepat. Berdosa juga cepat. Datang kepada Tuhan juga cepat. Seperti itu ya. Tapi kita melihat di sini tadi, iya, mereka sampai kepada Tuhan. Kita melihat ayat 9, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api dan arang, di atasnya ikan dan roti. Mereka udah dapat ikan, tetapi sebenarnya Tuhan sudah menyediakan ikan dan roti. Di sini apa yang mau Tuhan ajarkan? Bahwa dialah sebenarnya sumber hidup murid-murid. Bahwa dialah sebenarnya yang memikirkan dan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan murid-murid. Bukan apa yang karena dia peroleh maka itu, tetapi sebenarnya sebelum mereka peroleh apa-apa, Tuhan sudah menyediakan roti dan ikan. Untuk apa? Supaya murid-murid tahu, dialah sumber hidup dan dialah si pemelihara hidup. Kita melihat selama mereka berjuang dengan kekuatannya, dengan akal pikirannya, gak ada hasil.
ketika bukan mereka memilih mendengarkan Tuhan dan menaatinya. Tapi begitu mereka mendengarkan Tuhan dan menaati apa yang Tuhan katakan, mereka mendapatkan hasil. Coba lihat hidup Bapak, Ibu, Saudara-saudari hari ini. Dengan semua pikiran-pikiran, rancangan-rancangan yang ada. Apakah itu benar-benar mendatangkan sukacita atau kecewa dan kecewa? Kalau sudah begitu, kurasa sudah perlu duduk. Berarti apa? Entahkah di sini yang perlu dengar apa kata Tuhan? Taati apa kata Tuhan? Makanya kemarin kan, ini secara khusus untuk tukang-tukang kan begitu ya. Saya ngomong kemarin sama Bapak si Angel. Karena apa? Tiap tukang di tempat kita ini semua pada menipu. Saya benar-benar stres. Karena kan hanya karena setelah operasi saja memang tenaga saya begitu jauh sekali berkurang. Kalau enggak, saya dalam hati, ngecat model kayak gini aku juga bisa. Mahat-mahat seperti ini bisa. Karena itu udah terbiasa dulu di rumah Bapak, kan begitu ya. Tapi masa mahat satu pintu setengah hari? Aneh kan? Hanya karena apa? Supaya dapat uang. Akhirnya kan sampai saya bilang, Tuhan aku nyerah, aku capek. Tuhan bilang, ngapain kau capek mikir? Yang nyediakan uang aku kalau dia mau nipu aku gak apa-apa. Tapi kok kau sampai stres? Akhirnya ketika ibu kan suka kali asal nanya ke kamar saya masuk, kayak mana tuh kau? Udahlah Bu, cukup ya Bu, aku sudah stres. Udahlah ya Bu ya. Oh udah. Katanya seperti itu. Jadi kan itu karena udah pikiran mumet. Terakhir Tuhan bilang, ngapain kau capek? Kalau uangnya tersedia, orang menipu gak bisa kau cut. Tetapi rezeki dari Tuhan dariku bisa kulimpahkan. Seperti itu ya. Makanya saya bilang sama Pak Angel hati-hati sebagai tukang. Lihat di manakah tukang punya rumah bagus. Rumah orang semua dibuatnya bagus. Tapi rumahnya sambung bloti. Semua pada sambung-sambung dan semua ditempel-tempel. Kenapa? Karena rata-rata yang memang saya jumpai semua tukang nipu. Berpikir kalau ku buat begini, berhasil. Apa hasilnya? Gak ada apa-apa. Makanya kemarin dan Bapak Angel juga nyeletuk, iya sih Kak. Pernah juga aku begitu. Gak ada hasilnya. Dapat uangnya tapi gak tahu kemana. Di sini memang gak bisa. Murid-murid ketika dengan kekuatan dengan caranya tadi, bukan memilih mendengarkan dan mentaati Tuhan, apa hasilnya? Nol, gak ada. Capek cuman. Lelah yang ada, stres yang datang. Termasuk juga saya tadi ya, ketika dengan cara saya bentak loh sempat tukang itu. Saya bilang, Bapak gimana ini kerja semua gak beres seperti itu ya. Dalam hati juga berpikir gini kan, gak apa-apa lah aku ngomong benar. Tapi akhirnya kan, aduh kayak mananya benarnya ini Tuhan. Tahan lagi di hati sampai akhirnya Tuhan bilang serahkan semua itu. Mau nipu dia mau apa terserah, kau lakukan bagianmu, uang kan kucukupkan. Setelah itu baru reda. Maka di akhir dia bertukang, saya berkata, Pak aku minta maaf kalau Bapak sudah saya marahi 2 kali. Karena memang aku tidak puas dengan hasil kerja Bapak. Dan dia memang mengakui, mungkin karena aku sudah tua ya. Dan udah agak sakit, maka seperti ini hasil yang kukerjakan. Kulihat baik semua ketika aku sendiri pun meletakkan kepada Tuhan. Dan aku juga berkata, aku minta maaf. Tetapi dia juga mengakui bahwa kerjaannya tidak beres. Iya, tapi kita melihat tadi di sini. Ketika murid-murid mendengarkan Tuhan berbicara dan mentaati Tuhan, baru ada hasilnya. Orang muda, silahkan kamu kejar apa yang mau kamu kejar. Tanpa Tuhan, nol. Orang tua silahkan merancang dengan rancangan yang keras. Tanpa Tuhan, nol. Kecewa yang ada. Betapa banyak orang tua membawa uang pulang ke rumah.
banyak, tapi melahirkan kekecewaan. Kenapa? Anak-anak yang berandalan yang ada. Maka di sini tadi Tuhan ingatkan, lewat firman Tuhan ini, kita bersyukur bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang terus mau menyatakan diri. Tuhan yang terus mau untuk memperkenalkan diri. Ini hal yang sangat mahal. Dari mana kita bisa mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi? Hanya melalui firman. Dan ketika kita mendengarkan, ketika mentaati, disitulah akan ada nampak hasilnya. Maka di sini kita tadi melihat, siapa tadi Tuhan lagi? Bukan hanya Tuhan mau mengajarkan bahwa hanya ketika mentaati Dia dan mendengarkan dan mentaati Dia, baru akan ada hasil. Yang kedua, Tuhan mau ajarkan bahwa Dialah sumber hidup dan Dialah si pemelihara hidup. Sebelum mereka mendapatkan apa-apa, Tuhan sudah menyediakan roti dan ikan. Jadi orang tua jangan takut. Kalau karena kamu taat kepada Tuhan, mendengarkan Tuhan, jangan takut untuk anak-anakmu. Jangan takut. Karena Tuhan sendiri berkata bahwa apa? Orang benar itu anak-anaknya gak akan minta-minta roti. Betapa banyak orang-orang kaya masih di depan matanya anaknya sudah peminta-minta. Kenapa? Hilang semua ketika tua. Pencaharian dengan penipuan, berapapun banyaknya, ketika masa tua itu terbang seperti burung Raja Wali semua. Itu berapa banyak di depan mata saya sendiri. Bapak tengah saya sendiri, kepala bea cukai, bawa uang berkoper-koper ke rumah. Tapi di masa tuanya, ludes. Lebih banyak warisan yang ditinggalkan bapak saya sebagai petani daripada dia sebagai kepala bea cukai. Tuhan tidak mungkin tidak menepati apa yang Dia katakan. Jadi kalau kita mau menentang apa yang Tuhan katakan, itu sama halnya ketika Tuhan bilang kepada Paulus, mengapa engkau menendang kegalah rangsang? Berarti melawan Tuhan, berarti kita menyakiti diri sendiri. Jadi kalau orang-orang muda berpikir, aku bisa tanpa Tuhan, silahkan. Kerjakan. Capailah. Sebelum ubanmu makin menumbuh dan sebelum usiamu makin tua dan gak jadi apa-apa, bertobatlah. Datanglah kepada Tuhan. Tidak ada yang lebih mahal melebihi pengenalan akan Tuhan. Tidak ada yang lebih mahal melebihi semakin mengenal Tuhan. Datang kepada Tuhan. Karena pengenalan akan Tuhan ini mencapai kepada nilai yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur kepada Engkau. Engkau sendiri Allah dalam segala kemuliaan-Mu. Engkau sendiri yang terus menyatakan diri Tuhan kepada kami manusia rendah hina. Tuhan, siapakah kami ini sehingga Engkau berkenan menyatakan diri-Mu? Siapakah kami ini Tuhan? Sehingga Engkau rela mati bagi kami. Siapa kami ini Tuhan? Sehingga Engkau benar-benar memperhatikan kami. Tuhan, ampuni kami. Jikalau banyak kali kami tidak peduli pernyataan demi pernyataan yang Engkau nyatakan bagi kami Tuhan. Ampuni kami jikalau banyak kami mengabaikan apa yang Engkau katakan. Tuhan, tolonglah. Supaya benar-benar dalam kesempatan yang ada ini Tuhan, Engkau kiranya melembutkan hati kami. Biarlah firman-Mu ini benar-benar berbicara bagi kami. Di luar Engkau nol semua Tuhan. Seperti apapun pengejaran dan pencapaian kami, semuanya lah sia-sia. Tuhan, tolong kami, kasihani kami Tuhan. Supaya benar-benar hati yang degil, pikiran yang benar-benar bodoh, Tuhan Engkau akan terangi. Supaya kami boleh melihat Engkaulah sumber hidup kami. Dan Engkaulah pemelihara hidup kami. Bahwa ketaatan kepada Engkau-Nya satu-satunya Tuhan. Membuat hidup tidak mengecewakan. Hanya ketaatan kepada Engkau-Nya Tuhan. Satu-satunya akan membuat hidup menjadi bernilai.
dan pencapaian-pencapaian yang akan bernilai kekal. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang kudus kiranya meneruskan firman ini dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Tuhan tolong kami, Tuhan kasihani kami. Sebagaimana Engkau berkemurahan kepada murid-murid-Mu, kami tahu Engkau juga punya kemurahan kepada kami. Hanya biarlah kami mendengar suara-Mu. Hanya biarlah hati kami boleh seperti murid ini, mentaati apa yang Kau katakan. Terima kasih Tuhan untuk seluruh ibadah hari ini. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, yang sangat mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kepada Allah beri puji. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua.